warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah dituangkan Bapak Ibu untuk menghadiri terkait program RTL dari PKG PJOK yang saya ikuti selama 3 bulan ini. Karena ini mau selesai di bulan Desember, ada tugas terakhir yaitu membuat RTL dari modul yang sudah dipelajari selama PKG, kemudian disampaikan ke rekan sejawat melalui komunitas belajar sekolah. Langsung saja untuk program RTL saya, ini saya beri nama pentol bakso pedes. Nah, mengenai apa singkatannya nanti di dalamnya sudah saya siapkan. Mungkin masih mengira-ngira apa nih pentol bakso pedes ini ya. Tadi dengan cuaca seperti ini yang mendung, sangat menginspirasi kita semuanya. Saya Maulana Malidopong, PKG PJOK gelombang 2 kelas 006 Kabupaten Ponorogo. Latar belakang dari RTL yang saya ambil ini berangkat melalui perkembangan iptek yang sangat maju di era sekarang, ya kan? Itu merupakan dampak positif. Tapi ada juga dampak negatif dari iptek, terutama bagi murid kita di sekolah dasar. Ya kan, tentunya semua hal ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Sedangkan di usia mereka di SD ini, mereka harus banyak berkegiatan dengan teman-temannya, meningkatkan sosial, kebugaran jasmani. Apalagi saya lihat ini permainan tradisional sudah hampir punah. Padahal waktu kita dulu masih SD sangat suka sekali memainkan seperti bapak sodor, benteng-bentengan, dan lain sebagainya. Jadi sekarang semakin punah, anak fokusnya ke HP, terus mengarah ke permainan-permainan yang bukan personal lagi. Ya. Kemudian dari itu saya ada pemikiran bagaimana kita bisa mengemas meskipun namanya permainan tradisional, tapi tetap berkesan bagi anak kita, bagi anak SD yang notabene mereka nggak bosan, kita buat biar tidak bosan, biar senang, bisa bermain dengan teman-teman di sekolahnya, teman-teman di rumahnya. Kemudian saya juga akan mengembangkan melalui voice, choice, sama ownership. Apa itu voice? Voice itu berarti kita menarik informasi dari anak-anak, apa yang mereka rasakan kita pancing. Kemudian kita sudah mendapatkan data dari mereka, apa yang mereka rasakan, kita memberikan beberapa pilihan choice untuk mereka memilih. Kemudian ada ownership, mereka kita ajari, kita bina untuk menjalankan program itu bersama-sama. Itu yang dipilih mereka juga melaksanakan, mereka juga yang mengevaluasi, mereka juga belajar apa itu yang namanya tanggung jawab. Jadi belajar apa yang sadar dan tanggung jawab terhadap apa yang mereka sudah pilih. Tujuannya yang pertama meningkatkan voice, choice, dan ownership peserta didik. Yang kedua meningkatkan sinergi guru dalam komunitas belajar sekolah, karena ini saya kemas antara guru kelas dan guru mapel saling bersinergi, jadi saling bekerjasama, karena ini yang dikembangkan tidak hanya PJOK tapi mata pelajaran yang lain juga. Yang ketiga tujuannya melestarikan permainan tradisional khususnya kelompok sodor. Yang keempat meningkatkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotor peserta didik. Kemudian untuk capaian dan langkah-langkah dan hasil diharapkan. Tujuan yang pertama terkait tadi voice, choice, ownership. Hasil yang diharapkan peserta didik lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi mereka tidak hanya disuruh gurunya melakukan, tapi dia tidak punya inisiatif. Jadi kita latih lebih percaya diri apa yang mereka punya dan bertanggung jawab dari apa yang mereka inginkan. Yaudah kita lakukan bersama-sama. Yang kedua, semua guru dapat saling bersinergi. Jadi antara guru kelas 1 sampai guru kelas 6, guru PAI dan guru PJOK, kita saling bersinergi untuk menjalankan sebuah program. Hasilnya diharapkan Kombel dapat menjalin komunikasi efektif dan efisien melalui program ini. Yang ketiga, tadi yang melestarikan permainan tradisional, hasil diharapkan yaitu peserta didik dapat memahami, menerapkan permainan bapak sodor di sekolah maupun di rumah sebagai bentuk melestarikan budaya. Jadi agar tidak punah,
mereka tetap bermain di sekolah, di rumah pun main dengan teman-temannya sangat diharapkan. Yang terakhir yaitu meningkatkan unsur afektif, kognitif dan psikomotor. Jadi melalui permainan itu dapat meningkatkan apa itu afektif, seperti menghargai teman. Ya, itu afektifnya, bagaimana kalau kalah, kalau menang, bagaimana mendapatkan tim yang seperti bagaimana. Terus kemudian kognitif, mereka mempelajari apa itu permainan bersolder, bagaimana tugasnya menjaga, bagaimana kalau menyerang itu bagaimana sebuah pengetahuan. Yang ketiga psikomotor, psikomotornya itu melalui gerak, mereka semakin lincah, mereka semakin kuat, ya kan? Itu melalui psikomotor. Ini ya untuk strukturnya ini dimasukkan dalam kokurikuler sekolah. Rencananya akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Program ini memiliki jangka waktu 6 bulan. Kegiatannya juga sempat dilakukan 2 minggu sekali. Ya, jadi 2 minggu sekali kita bagi di kelas 1, 2, 3 dan kelas 4, 5, 6. Sekali kita mengadakan kegiatan ini yaitu 3 kali 30 menit dilaksanakan di hari Jumat, berarti pada minggu kedua dan minggu keempat. Jadi selama 2 minggu sekali kita bersama-sama mengadakan permainan bubuk solder. Kemudian sesuai apa yang saya sampaikan tadi, ini merupakan sinergi antara guru kelas 1 sampai guru kelas 6, guru PAI dan guru PJOK ya. Yang pertama terkait mapel Pancasila, yaitu PAIBP mengalami kegiatan dengan melakukan doa sadar. Jadi anak biar nggak langsung tergesa-gesa main bubuk solder, tapi kita ada hamparan dulu suasana biar mereka juga dapat ketika mau bermain kita juga harus berdoa. Kemudian yang terkait mapel Pancasila, yaitu tujuannya terkait peningkatan pelestarian budaya tanah air, karena bubuk solder merupakan permainan tradisional di Indonesia. Yang PJOK terkait pemahaman bubuk solder dan prakteknya. Yang bahasa Indonesia, anak juga belajar bagaimana menyampaikan refleksi dan evaluasi menggunakan bahasa Indonesia. Karena saya lihat semakin kesini anak-anak DFC jarang sekali yang bisa menyampaikan dalam bahasa Indonesia yang lancar. Artinya ketika SMP mereka pasti kesusahan dalam menyampaikan pendapatnya di depan kelas karena tidak bisa bahasa Indonesia, akhirnya kurang percaya diri. Yang berikutnya yaitu IPAS, diakhiri dengan membersihkan halaman bersama-sama terkait lingkungan alam dan sosial juga. Kemudian seni budaya ini masuknya yang dokumentasi kegiatan. Jadi mereka juga bisa mendokumentasikan kegiatannya berupa foto atau video yang diunggah melalui akun media sosial seperti TikTok yang mereka saat ini sudah bukan hal yang asing lagi bagi mereka, tapi sudah hal yang wajar. Mitranya dalam program ini tentunya guru PJOK, guru PAI dan guru kelas 1 sampai 6, di mana mereka semua termasuk dalam kombel sekolah. Jadi harapannya seperti itu. Aset yang dimiliki sekolah ada 7 aset, yaitu yang pertama aset manusia. Ini terdiri dari kepala sekolah yang berpengalaman, kemudian bapak ibu guru yang sudah bersertifikasi pendidik, kemudian ada peserta didik juga yang sangat antusias terkait kegiatan di luar sekolah. Yang kedua aset sosial, ini termasuk kombel yang sudah kita bentuk beberapa kegiatan yang merupakan itu untuk mewadahi aspirasi peserta didik dan warga sekolah. Yang ketiga, aset politik, yaitu kebijakan kepala sekolah dalam mengarahkan dan bertanggung jawab kepada seluruh program sekolah. Yang keempat, aset budaya dan agama, keseluruhan beragama Islam sehingga dapat dimasukkan kegiatan doa sehari-hari dan memiliki budaya saling tolong-menolong, menghargai dan sopan santun. Yang kelima, aset fisik. Sekolah memiliki halaman sekolah yang cukup luas untuk kegiatan, memiliki kelas yang cukup layak, dan sarana-prasarana yang memadai. Yang keenam, aset lingkungan alam. Sekolah memiliki lingkungan yang asri, pohon-pohon rindang, jauh dari pabrik sehingga udara masih segar. Dan yang terakhir, aset finansial, adanya dana BOSP yang bisa dianggarkan sebagai kegiatan maupun melalui juga pembimbingan wali murid juga siap bisa diperlukan sebagai bentuk kepedulian dalam program ini, karena ini program ini juga berdampak bagi murid. Untuk rencana evaluasinya diadakan 3 bulan sekali selama program. Jadi selama program ada 2 kali evaluasi di bulan ketiga dan bulan ke-6. Sumber data evaluasi ini berasal dari peserta didik, wali murid, rekan guru dan
kepala sekolah. Jadi setiap semuanya yang berkecimpung dalam kegiatan ini kita mintai evaluasi bagaimana tanggapan dari peserta didik, bagaimana dari wali murid terkait dampaknya, dari rekan-rekan guru juga bagaimana program ini, dan dari kepala sekolah juga. Kemudian teknik pengambilan data evaluasi, jika untuk peserta didik kita mengadakan dialog atau tanya jawab untuk mereka. Untuk wali murid kita memberikan link Google Form yang dapat kita share ke WA group. Kemudian ke rekan guru kita melakukan observasi, dan kepala sekolah memberikan pendapatnya melalui wawancara terkait program ini. Kemungkinan tantangan yang pertama, cuaca yang dugaan atau kemungkinan hujan. Karena kan kalau seperti ini, berarti kita tidak bisa memainkan ini di halaman. Mungkin kita juga bisa antisipasi melalui di aula itu kita desain bagaimana meskipun di dalam aula tetap bisa terlaksana program ini. Yang kedua, peserta didik yang sangat antusias sehingga hanya ingin bermain saja. Jadi makanya di awal tadi saya berikan ada introduksi guru PAI, yaitu hafalan bahasa sehari-hari. Kemudian di akhir kita bersama-sama membersihkan halaman yang sudah dipakai untuk orang bersodor. Jadi biar mereka tidak hanya ingin bermain saja, tapi ingin berdiri semuanya. Kemudian kelanjutan program dan menambah beberapa kegiatan lebih dengan durasi waktu yang kurang dari 2 minggu, karena biasanya nanti bosan main beberapa sodor selama 2 minggu, pengen main yang lain, pengen waktunya lebih lama lagi, ya kan. Makanya kita perlu juga menentukan setelah program ini bagaimana apa yang perlu dievaluasi dari durasinya, permainannya, atau mungkin dari jangka waktu 2 minggu tadi itu diubah, karena pasti memunculkan kebosanan dari beberapa. Ini tadi yang saya sampaikan pentol bakso pedes ini, yaitu permainan tradisional gobak sodor, kompetitif, sederhana, dan seru. Kenapa kok kompetitif? Karena mereka biar bersaing antar kelas. Nah, itu kompetitif. Sederhana, ya cuma sederhana karena hanya gobak sodor, hanya pakai garis kapur itu saja mereka bisa bermain. Kemudian seru, karena pasti mereka seru, ya kan? Jangankan anak-anak, jangan anak bapak ibu guru mungkin ketika main ini juga pasti seru. Lupa kalau kita sudah umur berapa, lagi serunya atau maksudnya. Kalau cuma menjaga dan lewatnya, ya kan? Di bulan Januari ini masanya ada saudara pemahaman awal. Jadi kita berikan pemahaman apa itu gobak sodor, bagaimana cara bermainnya. Yang Februari itu kita adakan kompetisinya. Lalu juga kompetisi evaluasi tahap pertama, yang di bulan April pemahaman lanjutan, ya kan? Mereka sudah main 2 bulan, apa yang harus dimakan lagi, bagaimana cara bermainnya. Pasti anak-anak masih agak lama mengira bagaimana cara bermain gobak sodor, ya kan? Karena ada yang bagian di depan, bagian tengah, pasti mereka masih kebingungan bagaimana cara melewati pemainnya, bagaimana cara menyentuh pemainnya. Kemudian di bulan Mei ada kompetisi, dan di bulan Juni terakhir kompetisi evaluasi dan nilai bagaimana program ini, bagaimana evaluasi secara keseluruhan. Jadi, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dilakukan, ini saya kutip, dilakukan dengan baik lebih bagus daripada diucapkan dengan baik. Itu suatu motivasi dari Benyamin Fadli. Sekian dari saya untuk penyampaian program ini. Saya mau terima kasih, dan saya mohon mungkin Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik atau refleksi untuk saya. Saya terima kasih Pak Mari atas penjelasannya yang cukup menarik. Dari apa yang disampaikan bahwa permainan gobak sodor ini memang sangat bagus, dan memang kita tahu banyak anak-anak yang sudah meninggalkan dari permainan tradisional. Mereka lebih asik dengan permainan modern, game, dan lain-lain. Memang betul dari permainan gobak sodor ini dapat meningkatkan berbagai aspek, baik afektif, kognitif maupun psikomotorik. Nah, permainan ini perlu sekali dibudidayakan ataupun diberdayakan ataupun dilakukan untuk anak-anak, sehingga ketergantungan mereka terhadap teknologi khususnya permainan game itu dapat berkurang, sehingga anak dapat lebih bisa bergerak
interaksi sosial bersama teman menjadi meningkat. Saya kira ini memang merupakan kegiatan yang perlu, ya, perlu disampaikan, perlu diterapkan untuk anak-anak semua. Demikian Mas Malik, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi anak-anak sudah cocok lah ya. Cocok. Prosedur sangat sederhana, tapi dapat kita mainkan ke juga mungkin Bapak Ibu juga bisa mencoba. Kan seru kayaknya kalau kita main bersama dengan anak-anak, ya kan. Betul. Terima kasih Pak Ayu. Dari dulu mungkin ada bentuknya atau refleksinya. Jadi, ya. Jadi kayak pentol bakso pedes. Kalau saya setuju Mas untuk melestarikan budaya leluhur kita yang telah pernah. Nanti sama anak ceria, terus setelah ada bisa bergerak, bisa ceria, senang lah. Oh iya, sebelum ini dulu karena dulu tuh pernah, apalagi pernah saya sama Bu Misti main berbakso di halaman sekolah. Ya kan kita saya sama Bu Misti buat garisnya itu, kemudian anak seru ya, tapi gitu memang agak lama apa ya, kita menjelaskan ke mereka masih bingung, maksudnya yang jaga ini apakah cuma di garis ini, apakah boleh ke sana, terus cara mainnya apakah boleh gini, itu masih bingung ya, karena masih bingung Bu ya. Masih pertama. Iya, masih awal. Kemudian kan dulu kan kita kan misal di sini, yang kan di sini, yang sini kan sebelah sini, maksudnya posisi terkunci kan. Jadi anak masih belum paham. Tapi saya lihat mereka sangat antusias Bu ya. Ya, Sangat. hari Kamis Mas. Nah, sangat antusias. Ingin makanya saya bagaimana tapi saya kemas lebih menarik lagi. Terus mereka semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 biar sama-sama merasakan. Meskipun ya agak lama pemahamannya, tapi itu PR bagi kita memberikan pemahaman sehingga ketika mereka sudah paham bisa main semuanya. Kita hanya kubak soto, kubak bundar juga bisa. Oh ya itu. Lingkaran. Oh, lingkaran. Yang jaga di garis Garis. lingkaran yang tengah itu yang menang. Oh dari luar Nanti ke yang dalam. Iya, yang kena itu akan jaga lagi. Oh gitu. Tapi tetap 2 tim dulu ya. 2 tim. Tidak, yang jaga kan cuma satu. Oh yang jaga cuma 1. Ya, yang di dalam banyak. Iya. Nanti kita jika ini sudah ini kita tinggal lagi tadi ya. Gopak bundar namanya gopak bundar ya. Kombinasi. Ya kombinasi kita menambah referensi buat Anak anak kecil juga. itu senang. Oke, terima kasih. Semoga bagi budaya yang lain. Ya, yuk Baris. Ini. Mungkin yang bisa menjadi pertanyaan, ini apakah itu nanti bisa diterapkan bersamaan antara kelas 1 sampai kelas 6 itu bersamaan? Apakah nanti bisa dipilah kelas atas kelas bawah? Soalnya kan pemahaman kan anak beda. Oke, ini tadi cuma yang itu lagi. Nah ini ya. Jadi saya bagi menjadi 2 jenjang, yaitu di kelas 1, 2, 3 dan kelas atas seperti mana. Jadi kita bagi biar apa? Biar mereka sama-sama pemahamannya. Karena kelas 1 kalau sama kelas 4 kan kasihan. Masih jaga. Dia nggak bisa nggak bisa melewati karena kan tangan kelas 4 lebih panjang ya. Jadi memang kita bagi biar nanti benar katanya Bu Aris, dari segi pemahaman masih berbeda. Jadi kita bahasanya kelas 4, 5, 6 dalam 1, 2, 3 mungkin berbeda. 1, 2, 3 mungkin harus memberikan contoh bagaimana cara melewati biar nggak kena seperti itu. Kemudian kelas 4, 5, 6 mungkin ketika kita jelaskan mereka sudah paham. Jadi rencananya memang dibagi 2 jenjang. Terus itu Baris kita buat kompetisi. Jadi kita buat grup tim A melawan tim B, jadi yang menang. Jadi biar mereka ada rasa untuk kompetisinya. Ya meskipun nanti hadiahnya apa? Ya mungkin snack itu kita buat kalung. Jadi kan kita sampai situ buat kalung khusus makanan. Meskipun hanya mungkin 500 atau berapa itu kan berkesan. Anak juara 1 mendapatkan ini, juara 2 mendapatkan ini. Oke. Itu mungkin persiapan. Terima kasih.
Ada lagi Bapak Ibu untuk memberikan refleksi atau bertanya? Pak Said? Oke. Jadi kalau begitu terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Bapak Ibu guru, kemudian perhatiannya dan menyampaikan beberapa refleksi, umpan balik dan pertanyaan. Saya tentunya ini akan kami kemas karena kan kita kan satu komunitas bersiswa kita kemas bagaimana ini bisa diterima anak-anak, diterima wali murid dan kita juga bisa melaksanakannya tanpa ada paksaan dan pinjol. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.